Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita, kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah sekalian, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat karunia Allah kita bisa bersua di program ini dalam keadaan yang sehat walafiat insyaallah, dan dalam keadaan beriman berislam. Ini nikmat-nikmat yang insyaallah bisa menyelamatkan kita baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Ya. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para penerusnya, para ulama, dan kita semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah dan senantiasa meneladani seluruh aspek kehidupan dari Rasulullah SAW. Baik, kajian Ba'da Syuruk kita pagi ini kita kembali akan belajar sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang mungkin kita tahu tapi mungkin kita belum sadari, ya, bahwa ini tuh sesuatu hal yang sangat penting untuk diri kita. Nah, kembali kita belajar kepada guru kita Ustadz Iman Hilman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, ya. Alhamdulillah. Baik, sehat. Baik Ustadz, kita ini akan bahas tentang sesuatu yang istimewa ini sebetulnya, ya, yaitu membangun amal unggulan. Nah, ini artinya nanti mungkin Ustadz bisa menerangkan lebih detail
ada amal unggulan, ada amal yang biasa-biasa aja juga gitu ya. Bahkan mungkin ada kegiatan yang jangan dilakukan gitu ya, karena mungkin dia negatif atau bahkan merusak gitu kemudian. Baik, silakan Ustaz. Ya baik, terima kasih Pak Supardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ini semua tahu ya, bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kan? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Kita semua tahu tuh, bahwa kita diciptakan untuk beribadah pada Allah. Nah, di sisi lain kita juga punya visi hidup yang luar biasa. Visi hidup kita ini adalah tercantum dalam doa yang sering kita bacakan, doa sapu jagat ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Saya dulu sering bertanya, kenapa ada wa qina adzabanarnya? Kan sudah selamat bahagia dunia, selamat bahagia di akhirat, dan terlindungi dari api neraka. Seharusnya kan kalau sudah masuk surga, nggak ada nerakanya kan? Betul. Tapi ternyata nggak begitu. Karena ada orang-orang yang mampir ke neraka dulu. Meskipun nantinya masuk surga, nah, pada akhirnya. Nah, oleh karena itu visi kita itu adalah bagaimana caranya selamat dan bahagia di dunia, selamat bahagia di akhirat tanpa pernah mampir ke neraka. Betul. Itu penting. Itu visi. Jangan sampai hanya makanya wakil adzabannar penting. Iya. Wakil adzabannar itu adalah surah Al-Baqarah ayat 201 ya. Jadi memang itu visi hidup kita tuh. Jadi di satu sisi kita beribadah, kemudian yang kedua kita punya visi hidup yang luar biasa, ingin selamat bahagia dunia, selamat bahagia di akhirat, tanpa pernah mampir ke neraka. Tetapi kita punya waktu yang singkat hidup kita ini. Kata Rasulullah, usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya, ada juga yang lebih dapat bonus, ada juga dapat diskon. Betul. Kurang dari 60 tahun sudah Bapak. Tapi rata-ratanya antara 60 sampai 70 tahun lah begitu ya. Beda dengan umat-umat sebelumnya ya. Kayak umat Nabi Adam, Nabi Nuh gitu sampai 1000 tahun. Ribuan tahun ya. Iya, 1000 tahun. Nah, apalagi kalau sudah dikurangi dengan waktu tidur kita. Tidur kita 7 sampai 8 jam. Hampir sepertiga dari hidup kita untuk tidur begitu ya. Belum dikurangi waktu sebelum balik. Jadi begitu singkat begitu ya ibadah kita itu. Oleh karena itu maka kita harus punya amal unggulan, sesuatu yang bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah Ta'ala. Strategi hidup itu. Strategi hidup. Strategi. Ya kayak kita nih, kalau kita dalam bisnis kan ada produk unggulan. Ada produk yang ya sekedar melengkapi. Tapi ada produk unggulan yang itu menjadi sumber pendapatan kita yang utama. Jadi perusahaan aja punya produk unggulan kan. Bahkan di sebuah daerah ada produk unggulan. Ya. Sebuah wilayah punya produk unggulan. Kayak di Depok kan, Blimbing misalnya kan gitu. Blimbing. Jadi, hadirin sekalian berbahagia, ini yang kita bangun. Ya, amal unggulan itu apa? Amalan terbaik yang disiapkan seorang muslim sebelum wafat, yang diupayakan agar menjadi andalan saat nanti menghadap Allah. Nah, itu amal unggulan. Nah, apa urgensinya kita punya amal unggulan? Urgensinya. Yang pertama adalah itu merupakan bagian dari mujahadah an-nafs namanya. Mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, ya, memanage diri kita supaya tidak terjerumus ke dalam amal-amal buruk, kepada kemaksiatan dan dosa. Di sisi lain, bagaimana agar tubuh, jiwa, pikiran kita, semua raga dan jiwa raga itu adalah melaksanakan ketaatan. Itu adalah mujahadah nafs. Ya, jadi mujahadah nafs itu bagaimana mengendalikan diri kita supaya tidak terjerumus ke dalam dosa, justru cenderungnya kepada ketaatan. Nah, itu nanti di Ramadan hari ini nih kita sedang mujahadah nafs mengendalikan hawa nafsu kita kan. Betul. Yang kedua adalah amal unggulan itu merupakan bagian dari upaya memaksimalkan potensi kita. Allah itu sudah ngasih potensi yang luar biasa pada manusia. Hampir semua manusia punya potensi, dikasih potensi. Maka maaf, penyandang disabilitas pun itu betul. Diberikan keistimewaan lain. Mungkin beliau punya kelemahan di satu fisik, tapi Allah memberikan keutamaan di yang lain. Kita sering dengar saudara-saudara kita itu tunanetra banyak hafal Quran. Betul. Sementara kita yang normal tuh susah.
Nah, Karena jadi kita banyak melihat yang jadi bursa kapalan. Jadi bagaimana kita bisa memasalkan potensi kita? Iya, Potensi itu iya. ada dalam bentuk fisik. Nah, bisa jadi amalannya dalam bentuk mungkin bantuan fisik. Ada yang bentuk ilmu. Ya, mungkin dalam bentuk Iya, ilmu. iya, iya. Ada yang bentuk harta. Ya, Allah memberikan harta yang banyak. Ada mungkin jabatan atau kekuasaan. Iya. Atau mungkin kemampuan seperti seni, olahraga, atau punya kemampuan apalah begitu. Itu adalah bagian dari upaya memaksimalkan potensi yang Allah berikan pada kita. Kemampuan bicara. Ada kemampuan bicara, kemampuan menulis, Iya, kemampuan iya. menggambar, apapun lah. Bahkan sekarang kemampuan mengelola medsos, jadi YouTuber, Betul, betul, betul. jadi influencer. Itu adalah bagian dari potensi yang diberikan Allah. Nah, amal unggulan merupakan sebagai itu. Yang ketiga adalah ya untuk menjadi ladang pahala kita, investasi kita di akhirat nanti, begitu ya. Iya, iya. Nah, maka kita harus punya tabungan yang kemudian menjadi investasi kita di akhirat. Nah, itu adalah urgensinya. Nah, kemudian apa yang menjadi kriteria? Ya, kriteria dari Amal unggulan. amal unggulan itu. Yang pertama adalah jelas harus ikhlas. Ya, keikhlasan. Ikhlas. Jadi, amal yang tidak ikhlas tentu tertolak ya. Nggak akan Iya, diterima, nggak iya, nyampe. Kan minimal syarat diterima amal itu ada dua. Yang pertama adalah dilaksanakan secara ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah dilaksanakan sesuai dengan syariat dari Allah SWT. Ini pentingnya bismillah ya Ustaz ya, dalam pentingnya segala bismillah. sesuatu Dalam ya. segala aspek ya, dalam Iya, iya. pentingnya bismillah. Untuk mengantarkan karena innamal amalu binniat kan, sesungguhnya betul, amal betul. tergantung pada niatnya. Nah, ikhlas ini yang paling penting. Yang kedua adalah kemanfaatan. Ya, iya. jadi amal itu harus bermanfaat dan Iya, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu hadis Iya, Rasulullah iya. SAW. Jadi bagaimana amal itu memberikan manfaat sebanyak mungkin, ya, baik buat dirinya maupun bagi orang lain. Apalagi kalau bagi kemanfaatan bagi orang lain itu lebih nilainya lebih bagus lagi. Nah, yang ketiga adalah kualitas. Ya. Kualitas. Karena emang ukuran dari amal itu adalah dari kualitasnya. Iya, Ya, iya. dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua itu ya. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati, ya, kehidupan dan kematian untuk mengetahui liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengetahui siapakah yang paling baik amalnya. Jadi kualitas itu menjadi nomor satu, bagaimana amal itu berkualitas. Tetapi bukan berarti tidak penting kuantitas. Jadi yang keempat adalah kuantitas. Contoh, saya ikhlas dengan infak 2.000. Kalau infaknya 5.000 ikhlas juga, kan lebih bagus. Kalau infaknya 1 juta ikhlas, kan lebih bagus. Betul. Saya bisa dawam sholat duha 2 rakaat. Kalau bisa dawamnya 4 rakaat, dawamnya 6 rakaat, dawam 8 rakaat kan bagus juga. Iya nggak? Iya. Jadi kuantitas itu bukan berarti tidak penting. Ya, jadi yang sampai begini, jangan sampai narasi bahwa Islam mengukur kualitas amal mutunya, kualitasnya, bukan berarti menegasikan atau menihilkan jumlah. Karena bahkan kalau lihat kisah hidup para sahabat, mereka berfastabiqul khairat, itu dua-duanya kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sudah jelas, kualitasnya contoh, ketika Sayyidina Umar ditanya, ya, mau berapa infak ke jalan Allah waktu itu kepentingan perang Tabuk begitu ya, kata Umar, aku siap menginfakkan setengah kekayaanku, 50%. Ya. Beliau awalnya sudah dalam hati bagaimana mengalahkan Abu Bakar Siddiq dalam masalah amal ini, karena mereka para sahabat itu berlomba-lomba tapi dalam kebaikan ya. Tapi ternyata Abu Bakar Siddiq menjawabnya berapa? 100%. Jadi keutamaan keimanan beliau ya. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan suatu saat juga ditanya infaknya untuk kebutuhan peperangan yang begitu butuh logistik, beliau menyampaikan 1.000 ekor unta dengan perbekalannya. Masya Allah. Jadi kuantitas itu juga menjadi penting. Betul. Sebab jangan sampai akhirnya kita jadi minimalis dalam beribadah gitu kan. Yang penting ikhlas. Infaknya cuma 5.000 kan penting ikhlas. Padahal kalau 10.000 ya ikhlas lebih bagus lagi. 100.000 ikhlas lebih bagus lagi gitu kan. Saya mah 2 rakaat aja sholat duhanya yang penting ikhlas. Ya kalau bisa 8 rakaat kenapa? Betul. Nah, jadi
yang keempat jadi kuantitas, Pak. Jadi tadi keikhlasan, kemanfaatan, kualitas, kuantitas. Yang kelima adalah kontinuitas. Nah, itu. Keberlanjutan, dawam. Makanya kan kata Rasulullah juga, amal yang disukai Allah adalah adwamuha wa inkila. Yang dawam walaupun sedikit. Sedikit, jangan bicara sedikitnya ya, dawamnya. Terus-menerusnya itu. Terus-menerusnya itu, gitu kan. Wa inkila itu hanya sekedar walaupun sedikit, tapi bukan berarti cukup sedikit. Akan dawam tapi banyak, itu jauh lebih bagus daripada dawam sedikit, kan gitu. Betul. Nah, jadi kontinuitasnya itu yang menjadi penting. Nah, jadi kriterianya itu tuh, bagaimana amal yang bisa kita lakukan secara ikhlas, memberikan kemanfaatan yang banyak bagi sebagian besar orang, kualitasnya bagus, kuantitasnya banyak, dan dilakukan secara kontinu. Wah, luar biasa. Iya. Gitu. Mungkin Ustaz bisa langsung kita berikan kepada jamaah kita contoh real. Real. Kita bahas dulu ini biar jamaah tahu, ya saya mau ngincer ini nih. Gitu ya. Di dalam contoh ini ada dua nih, Pak Supardi. Ada amalan-amalan yang masuk kategori ibadah mahdhah, itu bisa jadi unggulan juga tuh. Contohnya apa? Sholat sunat tahajud. Sholat sunat witir, sholat sunat duha, sholat sunat syuruk misalnya isyraq, kemudian atau saum sunnah. Yang nggak bisa haji, umroh misalnya, incer aja itu tuh syuruk kan. Sholat sunat syuruk. Jadi zikir dari subuh sampai syuruk, sampai waktu syuruk, beberapa menit kemudian laksanakan sholat isyraq. Kata Rasulullah, pahalanya sama dengan umroh dan haji sempurna, bayangin aja. Nah, tapi bukan berarti kemudian yang punya duit enggak umroh ya. Haji laksanakan wajibnya dulu ya. Tapi paling tidak banyak sekali itu yang mahdhah ya, mahdhah. Jadi bisa dengan sholat sunat, puasa sunat, begitu kemudian zikir, perbanyak zikir, misalnya seperti apa lagi? Membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu yang mahdhah. Boleh dengan satu huruf membaca Al-Quran itu bernilai 10 pahala ya. Nah, itu yang mahdhahnya. Bisa juga yang amal unggulannya adalah bentuk ghairu mahdhah. Bukan zakat, kalau zakat wajib ya. Infak, sedekah, wakaf. Wakaf itu jangan bayangin, wah saya gimana wakaf ya harus bangun masjid. Enggak. Ketika kita lihat pinggir di jalan ada orang yang bangun masjid, butuhkan buka donasi. Kita nyumbang 1 sak semen itu udah wakaf. Betul. Bahkan harta 1 batak pun istilahnya itu sudah menjadi wakaf. Kita nggak bisa bangun masjidnya, tapi kita nyumbang cuma 1-2 sak semen itu sudah jadi bagian dari wakaf. Ada lagi bangun madrasah, lembaga pendidikan, atau lagi bangun jalan. Misalnya masyarakat nih lagi iuran ya, RT RW, yuk kita bangun jalan karena mungkin pemerintah dana terbatas. Ini jalan kita sudah rusak. Ya udah, itu kan bagian wakaf. Selama orang itu kemudian menikmati jalan pahalanya terus mengalir. Bangun sumur. Apalagi di daerah yang kekeringan begitu ya. Wakaf produktif, kita punya saham di perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan itu untuk wakaf. Seperti tadi hotel, restoran mungkin atau apapun lah yang itu wakaf produktif, kita ambil di situ. Oh, luar biasa. Atau dalam bentuk yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain, pelayanan umat jadi relawan begitu. Itu banyak amal unggulan. Nah, banyak contoh ya. Contoh ini salah satu contohnya adalah kalau masalah ibadah, sahabat Rasulullah yaitu Bilal bin Rabah. Ketika Isra Miraj, ketika Miraj Rasulullah itu, beliau mendengar suara terompah Bilal di surga. Mendengar suara terompah. Tentu kalau suara terompah bukan terompahnya doang yang jalan kan, pasti ada orangnya. Artinya Bilalnya masuk surga gitu kan, bukan hanya terompahnya. Maka karena kalau jalan kaki mungkin nggak kedengeran. Ada suaranya kalau terompah. Tak. Rasulullah tanya kepada sahabat Bilal kan, amalan apa yang kau lakukan sehingga aku mendengar suara terompahmu di surga? Maka kata Bilal, aku berusaha untuk menjaga wudhu dan melaksanakan 2 rakaat sholat 2 rakaat setelah wudhu. Namanya sholat syukurul wudhu. Nah itulah amalan yang kemudian, maka kemudian berdasarkan hadis itu jadi sunnah juga tuh kalau kita setelah sholat wudhu melaksanakan sholat syukurul wudhu namanya, sholat sunnah 2 rakaat. Mengikuti kriteria tadi, kontinuitas itu ya. Jadi menjaga wudhu itu bagian dari amal unggulan. Nah,
amal menjaga wudhu kan sebenarnya nggak terlalu susah kan, nggak perlu modal juga itu. Cuman butuh apa ya, kekuatan, keteguhan untuk istiqomah melakukannya. Jadi misalnya kita wudhu itu jangan hanya ketika mau sholat, ketika mandi ini pagi atau mandi sore, atau kita setelah buang air besar, jangan langsung keluar, wudhu dulu. Setelah buang air kecil, wudhu dulu, sehingga terjaga dari wudhu. Itu bagian dari amal unggulan tuh. Apalagi sebelum tidur, ya. Sebaiknya kita tidur dalam kondisi sedang berwudhu. Apalagi kalau kita mengamalkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan begini, Rasulullah kekasihku, atau kekasihku Rasulullah, itu mewasiatkan padaku 3 amalan. Yang pertama adalah sholat witir sebelum tidur. Yang kedua, sholat duha, sholat duha. Yang ketiga adalah saum 3 hari di setiap bulan atau semua bibit. Nah, salah satu aja deh kita jadiin amal unggulan itu, misalnya sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. Bisa dibayangkan. Ada banyak keunggulan. Pertama adalah kita menutup hari dengan ibadah, dengan ketaatan. Yang kedua, pada akhirnya kita tidur dalam kondisi masih punya wudhu, karena untuk witir kan kita sholat, kita wudhu, sholat, kita tidur. Masya Allah. Tidurnya juga mungkin tenang. Gitu ya, nggak gelisah. Sebelum tidur kita banyak istighfar, gitu kan. Nah. Atau sholat duha. Apa keunggulan sholat duha? Kata Rasulullah, di dalam tubuh kita kan banyak sendi-sendi. Betul. Dan sendi-sendi itu harus dikeluarkan sodakohnya. Nah, dan menurut para ahli, puluhan ribu tuh jumlah sendi yang ada di manusia itu. Betul. Kata Rasulullah, dengan sholat duha 2 rakaat cukuplah itu membayar sodakohnya sendi-sendi itu. Masya Allah. Masya Allah. Hanya 2 rakaat. Ya, kalau bisa 4 rakaat, bisa sampai 6, 8 rakaat lebih bagus lagi. Membuka pintu rezeki makin lebar. Ditambah lagi, pintu rezeki lebih lebar lagi. Atau saum. Mau saum sunat yang 3 hari, atau mau saum Senin Kemis. Rasulullah sukanya Senin Kemis. Kenapa? Karena kata Rasulullah, pada hari Senin dan Kemis itulah amal itu naik. Tiap minggunya amal itu dinaikkan. Nah, kata Rasulullah, aku ingin ketika amalku naik, aku dalam kondisi saum. Baik. Kalau lebih kuat lagi, silahkan laksanakan sholat, saum Nabi Daud, misalnya seperti itu. Itu untuk ibadah mahdoh. Zikir, boleh nih, mau zikir. Salah satu zikir yang baik apa? Istighfar. Rasulullah minimal tuh 100 kali sehari, minimal. Bagus lagi kalau lebih lagi istighfar. Apalagi istighfar itu membuka banyak kebaikan ya, istighfar. Atau baca sholawat Nabi. Minimal 1000 kali ke sehari sholawat Nabi sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Nah itu ya. Itu amalan yang dilakukan oleh Allah dan malaikat. Betul. Allah bahkan bersawar pada Nabi dan menyuruh kita orang beriman untuk juga bersawar pada Nabi. Laksanakan sholawat itu. Itu istighfar mahdoh. Yang mahdoh, ini contoh yang inspiratif itu. Di Turki itu namanya daerah Al-Fateh. Pinggiran kota Istanbul, Turki, ada nama masjid yang dibangun oleh seorang, namanya Khairuddin Effendi. Khairuddin Effendi itu nabung 20 tahun untuk bangun masjid, masjid itu namanya unik. Sanke Yadem. Sanke Yadem itu bahasa Turki, artinya gini, anggaplah aku sudah makan. Anggaplah aku sudah makan. Ya. Jadi kenapa namanya begitu? Jadi beliau itu nabung dari mengurangi makan atau menjadikan makan itu sederhana saja. Jadi orang yang cukup warok, itu sederhana, dia bukan konglomerat juga, bukan konglomerat. Orang yang sederhana lah, tapi beliau punya keinginan yang kuat bagaimana bisa bangun masjid yang megah, masjidnya cukup bagus ya. Akhirnya dia nabung 20 tahun dengan cara, misalnya gini, ada makanan nih, harganya 50.000 misalnya nih. Tapi ada juga makanan yang cukup 15.000 atau 10.000. Dia beli makanan itu, sisanya ditabung. Masya Allah. Beli ada barang, misalnya pakaian mewah, harganya misalnya jutaan. Ada yang cuma 100.000 pun, ada beli 100.000. Sisanya tabung. Jadi memang, terutama dalam hal makanan, dia betul-betul yang banyak mengurangi makan, misalnya dengan puasa, dan juga itu tadi, kalaupun makan, tidak makanan mewah. Sederhana. Karena apa? Sisanya itu, kelebihan dari uang makan itu, dia tabungkan. Sehingga dia bisa bangun masjid yang begitu besar. Ya, nabung 20 tahun. Namanya Sanke Yadem. Anggaplah aku sudah makan. Jadi itu banyak kisah. Nah, amalan unggulan juga bisa dengan ini Pak Supardi. Sesuai dengan posisi. Misalnya begini. Nih, Bapak Ibu yang mendengar podcast ini yang pejabat. Bagi pejabat nih,
amal unggulannya buat saya nih, bukan sholat sunat, bukan puasa sunat, tapi buatlah kebijakan yang adil, buatlah kebijakan yang pro rakyat, buatlah kebijakan yang bisa mencerdaskan rakyat, tidak korupsi. Itulah amal unggulan sebagai seorang pejabat. Betul. Ya, itu amal terbaiknya. Karena dampaknya sangat luas itu, Ustaz ya. Iya. Bahkan dalam salah satu hadis yang menyebabkan ada 7 golongan, yang kata Rasulullah, yang dapat naungan pada saat di mana tidak ada naungan kecuali Allah. Yang pertama disebut adalah imamun adilun. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Jadi amalan unggulan bagi seorang pejabat adalah jadilah seorang pemimpin yang adil. Jadilah pemimpin yang tidak korup. Jadilah pemimpin yang mensejahterakan rakyat. Yang kebijakannya justru membahagiakan rakyat. Itulah amal unggulannya. Bagi seorang pengusaha yang kaya, buatlah usaha yang berkah, yang halal, yang tidak merusak lingkungan, yang mensejahterakan karyawannya, yang mensejahterakan juga konsumennya, membahagiakan juga konsumen produk-produk yang bagus, bermutu. Infak dan sedekahnya dijalankan, dikeluarkan. Itulah amal unggulannya, begitu. Ya. Jadi bagi seorang guru yang berikan pendidikan yang terbaik, pengajaran terbaik, yang tulus, yang ikhlas kepada anak-anaknya, tidak hanya menjadikan sebagai profesi tapi juga itulah panggilan tugas, itulah amalan unggulannya. Selain silahkan sambil perbanyak zikir juga, tilawah Al-Quran juga, yang juga ibadah mahdohnya, gitu kan. Saya kira insya Allah. Nah, berkaitan dengan amal unggulan, amal unggulan untuk setiap orang ini mungkin berbeda-beda. Silahkan. Dan tidak cukup satu, boleh. Ini contoh tentang ini ya, tentang pintu surga itu kan banyak ya. Jadi Rasulullah pernah bertanya nih kepada para sahabat, siapakah di antara kalian pada hari ini berpuasa? Abu Bakar berkata, saya. Siapa dari kalian hari ini sudah mengiring jenazah? Abu Bakar menunjuk, saya. Beliau kembali bertanya, siapakah di antara kalian hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar menunjuk lagi, saya. Siapa di antara kalian hari sudah mengunjungi orang sakit? Saya. Abu Bakar lagi. Maka Rasulullah bersabda, tidakkah ciri-ciri terkumpul pada diri seorang, melainkan dia pasti akan masuk surga. Pada saat yang lain, Rasulullah mengatakan bahwa surga itu banyak pintunya. Ada pintu sholat. Ada bagi orangnya yang sholatnya baik, benar. Ada orang-orang pintu jihad, bagi ahli jihad. Ada pintu puasa namanya Ar-Royan. Ya, ketika sedekah ada juga ya. Sedekah. Ketika mendengar pintu surga begitu banyak, Abu Bakar bertanya, ayah dan ibuku sebagai penebus Anda, wahai Rasulullah. Kesulitan apa lagi yang perlu dikhawatirkan kalau orang dipanggil dari pintu itu? Mungkinkah ada orang yang dipanggil dari sebuah pintu tersebut, kata Abu Bakar. Kata Rasulullah, kata Rasulullah, iya ada, dan aku berharap engkau termasuk golongan yang termasuk dipanggil. Wah. Jadi, wafirullah, kalau ingin kita dipanggil oleh banyak pintu, berarti amal unggulannya banyak. Betul. Tapi minimal satu aja deh pintu yang ingin panggil kita. Biar kita bisa masuk surga, itu satu aja pintu. Yang bisa panggil kita. Itu sudah luar biasa, Pak Supardi. Betul. Nah, jadi mari kita mulai dari sekarang, mumpung ada waktu, mumpung masih berkesempatan hidup pada Allah, kita bangun amal unggulan. Mungkin sebenarnya di antara para hadirin jamaah sekalian, mungkin sudah ada. Nah, cuman sekarang mari kita desain, kita rencanakan, kita tetapkan, ini amal unggulan saya nih. Kalaupun yang belum punya, ayo bangun sekarang. Kalaupun yang sudah, kita pilih mana yang akan menjadi kita saking istiqomah nih. Oh, saya rasanya sholat duhanya, sholat duha. Oh, sholat tahajud, silakan. Oh, saya mau zikir aja, enggak. Saya mau tilawah Al-Quran, silahkan. Saya mau punya uang nih, sedekah, mau wakaf, silahkan. Nah, boleh satu, lebih banyak, lebih baik, ya kan begitu, karena agar bisa dipanggil dari sebanyak pintu yang ada di surga. Wallahu a'lam. Ustadz, mungkin amal unggulannya dengan catatan fardu ainnya juga selesai ya. Oh ya jelas. Jangan sampai yang kita ngincar yang sunnah. Betul. Jadi ini dengan catatan tentu adalah amalan. Misalnya gini, tadi sholat sunnah, berarti sholat wajibnya tetap beres. Sudah beres dong. Kemudian puasa sunat, ya wajibnya jelas. Ibadah sedekahnya berarti zakatnya sudah jalan. Umrohnya berkali-kali, hajinya pun harus. Ya kecuali kalau hajinya memang berat karena sekarang puluhan tahun memang gitu. Tapi paling tidak, ibadah sunnah itu sebenarnya Pak Supardi adalah pagarnya ibadah wajib. Pagar. Jadi kalau pagarnya sudah nggak ada, ibadah wajib itu cenderung akan bisa terlanggar tuh.
Jadi melaksanakan sunnah itu untuk justru memelihara yang wajib. Yang kedua, menyempurnakan yang wajib. Bisa jadi ketika sholat wajib kita kurang bagus, ya, kualitasnya, kehusuannya. Nah, nambah-nambahnya kekurangannya dari sholat-sholat sunnahnya. Zakat kita kurang, misalnya. Nah, infak sedekahnya menjadi penebus atau penyempurna begitu ya. Jadi tentu sekali lagi amalan unggalan ini adalah dengan catatan tadi ibadah wajibnya sudah selesai urusan. Masya Allah. Nah, jamaah sekalian, ini tips yang luar biasa ya. Jadi setelah tentu kita yang pertama harus ngincer dulu fardu ain kalau sholat masih bolong-bolong harus selesaikan dulu, lengkapi dulu gitu ya. Setelah itu kemudian kita incer dulu mungkin satu dulu saja. Satu aja dulu ya. Amal unggulan, setelah itu istiqomahkan, tambah gitu lagi, ya. Setelah itu tambah lagi amal unggulan berikutnya. Ya, by proses seperti itu kemudian. Nah, ini tips ya yang luar biasa dan di bulan Ramadan ini adalah momentum dan kesempatan kita untuk melakukan amal-amal unggulan ini jamaah sekalian. Terima kasih. Semoga yang kami diskusikan, Ustadz juga menyampaikan bisa menjadi amal unggulan Ustadz ini. Amin. Ya, mohon doanya untuk jamaah sekalian kemudian. Saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.